Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar semua? Baik. Jadi sebelum berlanjut mata pelajaran ini diminta satu orang untuk berkegiatan dengan menyanyi berdoa. Vero. Teman-teman, diundang sama jabat berdiri. Kita menyanyi lagu pakai gerakan, jadi bisa nyanyi senang-senang. Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran kami pada hari ini ya Tuhan, agar boleh terlaksana dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Vero. Baik anak-anak, ada yang hadir hari ini? Ada. Banyak Ibu. Aku mau daftar hadir dulu. Jadi aku mau daftar hadir. Tingkat Hadir. banyak yang benar-benar hadir pulang. Tingkat hadir. Oh hadir. Yuli, Hadir Bu. Ingrid, Hadir Cindy, Hadir. Desi, Hadir. Vero, Hadir. Ayu, Hadir. Surti, Hadir. Fani, Hadir Ibu. Fitri, Hadir. Andreta, Hadir Ibu. Yola, Hadir. Messi, Hadir. Ingrid. Iya. Kami yang sama ya. Hampir sama belum buka puasa. Tapi sama-sama dengan hadiri enggak? Ira. Lisa. Lisa, oh iya. Lisa. Terlambat itu kata Bapak. Jadi orang pembelajaran hari ini mengenai kasih mengasihi sesama. Jadi dalam tujuan pembelajaran, siswa memahami arti kasih mengasihi sesama. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Siswa termotivasi untuk menerapkan kasih mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum melanjut, aku mau tanya. Menurut anak-anak semua, apa sih kasihnya sesama itu? Tingkat apa tingkat? Menurut tingkat, kasih itu apa sih? Kasih mengasihi Menerima, kau nyendak jawab boleh aku. Vero dan menurut Vero apa itu? Sering berbagi untuk dulu. Jadi yang tingkat yang Vero itu bilang semua benar. Jadi kasih mengasihi sesama itu merupakan konsep fundamental dalam berbagai agama, termasuk agama Kristen, orang beragama. Jadi dalam kekristenan konsep ini ditekankan dalam berbagai ayat Alkitab. Di antaranya anak-anak bisa buka dalam kitab Matius 22
ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengenai kasih ini, Ibu ada mau cerita sedikit mengenai ini orang Samaria, mengenai kasih ini. Di mana orang Samaria ini dia murah hati, dia penuh kasih dengan murah hati. Jadi pada suatu hari ada seorang Yahudi, di mana orang Yahudi ini berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia berjalan. Oh iya. Jadi lanjut, jadi orang Yahudi ini berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seorang preman, berbilang orang jahat. Jadi dia bertemu dengan seorang jahat dan dia telah orang jahat ini memukul dia. Sama dengan orang Manado bilang kepala. Jadi orang jahat ini kepala kok kasih biar orang Yahudi ini terjatuh kasih tinggal dan dia sampai luka-luka begini. Orang jahat bilang sosara kasih yang dia ini. Jadi orang Yahudi ini sosara dan beberapa menit kemudian ada imam datang, imam berjalan di jalan itu dan dia ini cuma lihat orang Yahudi tergeletak di dalam. Dia yang nggak tolong kasihan, dia cuma lewat akal ke dia. Kemudian beberapa menit kemudian ada orang Levi. Jadi orang Levi ini sama dengan imam tadi. Dia cuma melihat orang Yahudi ini tergeletak tetapi tidak menolongnya. Nah, beberapa menit kemudian ada orang Samaria. Jadi ada orang Samaria lewat di jalan itu dan dia melihat orang Yahudi ini tergeletak. Jadi dia hati rasa kasihan dalam orang Yahudi. Kemudian dia membantu orang Yahudi ini dengan seperti pada gambar dia memberikan air dan mengobati luka-lukanya. Nah, setelah ini orang Samaria ini menolong orang Yahudi ini, dia memuat orang Yahudi ini, mengangkat orang Yahudi ini ke kedelainya untuk membawanya ke tempat penginapan. Di mana di tempat penginapan ini orang Samaria menempatkan orang Yahudi ini untuk menginap dan untuk diobati dan diberi luka-luka. Kemudian pada hari besok orang Samaria ini membayar upah. Sebenarnya bilang membayar atas orang tinggal yang di penginapan itu dan kepada orang yang merawat orang Yahudi ini. Jadi engkau ada tugas membimbing kelompok 2 kelompok. Jadi batas daripada isi begini kelompok 2 lebih baik kelompok 1. Itu boleh berpisah no. Ini petugas. Menurut kamu siapakah orang yang berarti itu dan kemudian kasih contoh dan jelaskan mengapa anak-anak pilih orang yang antara 3 ini. Menurut teman-teman yang mana orang berarti dan jelaskan pemilihan dari teman-teman tersebut. Jadi engkau kasih waktu 5 menit for diskusi. For itu utusan dari 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Jadi silakan anak-anak berdiskusi. Jadi engkau menilai ini tugas ini dan keaktifannya semua mesti aktif dalam berdiskusi.
Jabatan yang sedikit namanya dah. Banyak tuh sedikit. Jadi apa ibu? Udah pas 2, 4, 6, 7. Pada yang minta izin. Satu tadi kan meminta izin satu orang. Pak, kok namanya biasa? Tadi aku udah bilang ke dari jadi ke depan. Gas. Sudah semua? Sudah. Oh, silakan satu orang utusan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mana kelompok satu? Kelompok satu, siapa mau maju? Ikan. Maju Pikan. Mbak Des. Baik, kami dari kelompok 1. Menurut pandanganku, orang yang murah hati di sini adalah orang Samaria. Kenapa? Karena tadi orang Samaria yang kalau sudah nonton video bersama, dia tidak lewat sama seperti orang imam dan seorang imam dan seorang lewi ini yang hanya lewat ketika ada orang yang sakit itu, tapi dia memberikan bantuan dengan memberikan minum dan membalut luka-luka dari orang tersebut. Terima kasih. Pertama kelompok kelompok 2, utusan. Lebih. Maju Kak Des. Jadi orang kelompok 2 juga diperjuangkan tetap sama. Orang yang murah hati itu orang Samaria karena dia telah membantu orang Yahudi yang sakit itu diperjuangkan dan bersama dengan pingkan. Dia ada yang membantu, jadi dia adalah orang yang murah hati. Makasih. Pertama semua untuk kelompok 2. Nah, jadi jawaban dari kedua kelompok cukup sangat baik, semua benar. Jadi orang Samaria ini adalah orang yang sangat berhati baik atau sangat rendah hati. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Skip atau ada yang bertanya dipersilakan. Berarti itu orang sama harus saling berbagi, harus juga saling murah hati, juga harus sabar. Itu termasuk kasih kan Bu? Atau bagaimana? Iya, jadi Andreta bilang itu adalah salah satu contoh dari kasih mengasihi sesama. Jadi di mana orang harus mengasihi sesama dalam sesama manusia tanpa meminta imbalan balik. Nah, itu adalah salah satu contoh kasih mengasihi sesama. Jadi mungkin boleh Andreta? Boleh Bu. Yang lain yang nggak ada yang bertanya? Gila. Pas. Jadi kalau sebenarnya bertanya Ibu ada mau kasih tugas proyek di rumah. Jadi sebelum orang mau lanjut dalam tugas, itu ada mau kasih lihat video. Jadi cermat ya. Ketika sampai di depan warung, ayah membelikan tono dan tenda sambil beristirahat di bawah pohon es krim dan es krim kopinya persis jatuh dan bisa diminum, tetapi kemudian memberikan sesampai di rumah mereka beristirahat ketika semua dan kemudian masuk ke dalam dan membawa air minum. Ayah dan ibu kemudian datang mengambil semuanya dan ini menceritakan kejadian saat sedang makan es krim tadi. Sekarang, ayo kita baca apa kata Tuhan
banyak lagi cara untuk juga bagikan kasih sayang. Jadi karena itu kita, maka kita juga harus memberikan kasih sayang itu kepada orang lain. Kalian bisa melakukannya saat mendengarkan Yesus memberkati. Oke, jadi itu adalah suatu video tindeng tono. Jadi di mana pada suatu hari orang kan DP papa kan orang sudah berkeluar dari mana pada hari Minggu adalah hari libur di mana DP papa tadi orang lihat TV dan tono ada pergi ke warung ada beli es krim dan kemudian es krimnya Tini jatuh, es krim Tini jatuh, kemudian Tini merasa sedih, kemudian Tono kegerak hatinya, rasa kasihan ke Tini, kemudian Tono ini memberikan es krim kepada Tini. Jadi hati Tini kembali senang dan Tono juga tidak bersedih lagi dapat melihat Tini yang bersedih. Nah, jadi tugas for anak-anak ini, tugas proyek mandiri di mana anak-anak membuat poster mengenai kasih sesama dalam kehidupan sehari-hari. Pakai gambar dan cantumkan ayat Alkitab pendukung. Tadi kan dicantumkan ayat di mana itu? Tadi sudah dijelaskan dalam 1 Yohanes. Kemudian teman-teman buat poster. DP contoh begini, aku kasih contoh begini. Engkau kan kasih atau sayang Pak, engkau mama dan papa. Jadi engkau membantu mama masak di rumah, membantu cuci piring dan DP ayat pendukung terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 di mana hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi begitu. Jadi dari contoh engkau membuat poster, engkau bawa foto engkau sebentar bersatu atau cuci piring, kemudian dari bawah ayat pendukung. Jadi begitu teman-teman. Kemudian anak-anak engkau mesti diamanin dan engkau materi di situ yang anak-anak berposter dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi semua mengerti dengan tugas proyek ini? Sudah mengerti. Jadi bagus dong kalau mengerti. Terima kasih sampai di sini orang pertemuan hari ini. Jadi orang semua tutup dengan berdoa. Diminta satu orang untuk menutupi kita dengan doa. Atau kalau yang suka menyulam dipersilakan satu orang. Yuli tuh. Iya. Yuli mana? Menyanyi Yuli? Oh, menyanyi? Nyanyi apa? Yuli. Lagu Kong badan yang besar. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Kong badan yang besar bersama berdiri. Sehingga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Inilah menjadi permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Yuli. Terima kasih untuk anak-anak semua yang telah hadir hari ini. Dan jangan lupa tugas dan sampaikan kepada teman-teman lain untuk hadir untuk minggu depan. Terima kasih.